Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia di mana saja berada, di mana Bapak Ibu selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Sesuai dengan hasil seleksi P3K tahap 1 tahun 2024, dalam arti P3K formasi 2024 Bapak Ibu ya, yang hasil pengumumannya telah didapatkan oleh seluruh peserta yang ikut seleksi, namun masih banyak yang kecewa karena tidak tercover dalam seleksi P3K tahap 1 2024 dan dilanjutkan dengan pendaftaran seleksi P3K tahap 2 dan tentunya ini hasilnya ya sedang ditunggu ya bagaimana. Kemudian ada satu hal penting yang perlu kita ketahui Bapak Ibu terkait dengan eh, program dan upaya pemerintah untuk menyelamatkan Bapak Ibu honorer sesuai dengan jaminan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa semua honorer yang telah terdaftar dalam database BKN diangkat menjadi ASN P3K. Nah, berdasarkan hal tersebut Bapak Ibu, ada dua regulasi resmi yang baru saja dicetuskan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian dengan siaran pers yang telah diterbitkan oleh Kepala BKN, Judan Arif Fakrullah, pada 23 Januari 2025 tahun ini, bahwa Menpan RB dan BKN memutuskan seluruh honorer diangkat menjadi P3K tanpa tes pada tahun 2025 tahun ini. Tentu ini adalah merupakan satu angin segar ya, dan menjadi sukacita bagi seluruh Bapak Ibu honorer yang sempat kecewa karena tidak kebagian formasi dan tidak lulus seleksi P3K tahun 2024. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita lihat bersama kesepakatan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara, apa hasil keputusannya terhadap honorer yang tidak tercover dan tidak terakomodir pada seleksi P3K formasi 2024. Nah, supaya lebih jelas, ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak informasi resmi pengangkatan honorer jadi P3K tanpa tes 2025. Keputusan tersebut tertuang dalam dua regulasi resmi yang telah ditetapkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 dan siaran pers BKN nomor 006 garing rilis BKN 2025 tanggal 23 Januari 2025. Jadi berdasarkan dua regulasi tersebut, maka seluruh honorer berhak untuk diangkat menjadi ASNP 3K. Karena ini memang sudah ada regulasi resmi antara lain Kemenpan RB dan juga siaran pers BKN terbaru tertanggal 23 Januari 2025 baru-baru ini. Dengan demikian bahwa jaminan pemerintah untuk mengangkat para honorer menjadi aparatur sipil negara itu sah ya di tahun 2025 tahun ini. Ada apa dengan ini? Karena memang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa semua honorer yang telah terdata di database BKN diangkat menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam hal pengangkatan ini ada ketentuannya. Dalam keputusan yang telah diterbitkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala BKN, ditegaskan bahwa para honorer non-ASN database BKN yang belum terakomodir pada seleksi P3K tahap 1 dan P3K tahap 2 dialihkan kebijakan pengadaan paruh waktu. Dengan menjadi P3K paruh waktu, maka ini adalah peluang bagi Bapak Ibu honorer untuk dialih statuskan menjadi P3K penuh waktu. Itu adalah satu jaminan pemerintah yang tidak bisa kita lupakan bahwa memang seluruh honorer ini diangkat menjadi ASN P3K.
Lalu ketentuan dan syarat pengangkatan itu bagaimana? Pertama, bagi Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar dalam database BKN, yang telah mengikuti seleksi CPNS Formasi 2024 namun tidak lulus, akan diberikan kelegaan dengan mengangkat menjadi P3K tahun 2025 tahun ini tanpa tes. Yang kedua, tenaga honorer yang telah terdata di database Badan Kepegawaian Negara yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 2024 namun tidak kebagian formasi, maka mereka juga akan diberikan penghargaan yaitu diangkat menjadi P3K tanpa tes di tahun 2025 tahun ini. Ini sungguh luar biasa perhatian pemerintah kepada seluruh Bapak Ibu honorer dalam hal menjamin keselamatan kerja, menjamin serta keberlangsungan ekonomi karena memang dari pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu ya ada ketentuan pemberian upah atau gaji. Tentunya itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, karena memang program pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, walaupun status P3K paruh waktu, tetap mendapatkan hak sebagaimana ASN P3K penuh waktu. Antara lain, punya gaji, punya tunjangan keluarga, berhak mendapatkan berbagai tunjangan seperti tunjangan hari raya, dan gaji ke-13 di tahun 2025 tahun ini. Itu adalah program terbaik pemerintah di era Pak Presiden Prabowo Subianto dalam hal memberdayakan honorer, memberi kesejahteraan honorer, dan memberikan keselamatan kerja kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Jadi benar sekali apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa seluruh Bapak Ibu honorer asalkan ikut seleksi maka jelas diangkat menjadi ASN P3K. Ini kita buktikan pada ketentuan ya, ketentuan pengangkatan para honorer ini berdasarkan Kepmenpan RB nomor 16 2025 dan siaran pers BKN nomor 006 tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025. Bagi Bapak Ibu honorer yang telah terdata di database BKN yang setelah ikut seleksi CPNS namun tidak lulus diangkat menjadi P3K tanpa tes. Bagi tenaga honorer database BKN yang telah ikut seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 namun tidak kebagian formasi juga diangkat menjadi P3K tanpa tes di tahun 2025 tahun ini. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu yang ada kaitannya dengan honorer di mana program pemerintah akhir-akhir ini benar-benar mencerminkan program bahwa para honorer termasuk program prioritas yang harus dituntaskan di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.